Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Politisi itu harus bisa mempresentasikan rencananya ke depan dan bahkan hasilnya pada bulan depan, tahun depan, bahkan 5 tahun kemudian. Tapi dia juga harus mampu memberi ketika pada waktunya memberikan alasan kenapa rencana itu tidak tercapai. Winston Churchill. Sekarang Pak Anton Medan. Suaranya udah. Bang Karni Ilyas, saya selain sahabat Ahok, saya juga ketua umum partai. Waktu dulu Bang Karni pimpin majalah di deklarasi di depan penjara Cipinang. Ya. Partainya apa? PEN, Partai Eks Narapidana. Saya prediksi ke depan, rekrutmen kita itu lewat pakai KPK, mereka masuk lewat Sukamiskin masuk ke partai saya. Di situ struktur partai ini semua ada menteri, ada gubernur, ada wali kota, ada bupati. Jadi saya ketua umumnya. Saya gitu yakin, ini saya belum masuk ke ini. Mungkin pengantaranya saya lihat tadi semuanya tegang. Kita tahu Nelson Mandela 27 tahun keluar dari Presiden Afrika Selatan. Sasana Gusmao 10 tahun di penjara Cipinang keluar dari Perdana Menteri. Buya Hamka berapa banyak kitab asal dan susun Depok penjara. Lalu Bung Karno mengatakan universitas tertinggi di dunia dia ada penjara. Penjara hanya mampu membatasi langkah dan fisik kita, tapi tidak mampu membatasi akal pikiran kita. Mungkin kalau yang lain-lain, sarjana, saya kelas 1 SD pun enggak. Orang ambil jurusan hukum, sosial, saya ambil hikmahnya 18 tahun 7 bulan. Nah ini malam, kalau boleh saya kritik, ini forum sudah ngawur ini. Kita kan awalnya membicarakan cari penantang-penantang Ahok. Iya kan? Saya katakan kok kita dangkal banget lo politik ya. Saya katakan bukan sebuah hal yang aneh kalau Ahok mengambil sikap. PDI juga benar, Ahok juga benar. PDI punya mekanisme, punya aturan main. Ahok bukan memaksa, tapi Ahok minta sebuah jawaban yang jelas karena dia lewat independen. Nah, kita sebenarnya sangat membutuhkan reformasi menuntut lahirnya generasi muda dipimpin oleh pemuda-pemuda. Ahok salah satu muncul. Nah saya katakan Ahok ini memberikan kecerdasan kepada politisi-politisi muda. Kenapa? Selama ini di penjara itu 387 bupati segala macam karena apa? Utangnya banyak, minjam uang, korupsi, akhirnya masuk penjara. Ahok coba terobos ini dengan independen. Kalau kita punya integritas yang baik, punya perilaku yang baik, lewat independen, nggak usah kita dikunci oleh partai. Ini selama ini banyak partai yang menyandra calon-calon pilkada itu. Nah, oleh karena itu saya katakan seperti tadi mengatakan anak macan. Anak durhaka. Islam mengajarkan kita nggak boleh taklid. Ahok perlu jawaban kalau memang tunggu sampai kapan. Ini kan nggak ada ngambang. Ahok nggak mau disandra. Saya kira sikap Ahok ini sebuah pelajaran untuk ke depan calon-calon itu tiru cara Ahok. Kalau saya karena nggak punya kepentingan, saya bicara apa adanya. Jadi saya katakan Pak Karni Ilyas, mungkin di forum ini saya lebih paham dari yang lain tentang Ahok. Saya pernah jadi jurukam PBB dibayar 1,2 miliar oleh Kaban. Saya pernah jadi jurukam HAM jahat sampai kampungnya Ketapang. Cuman saya orangnya tahu diri, gue bekas napi.
bekas penjahat, tapi alhamdulillah bukan bekas ustadz. Nah, jadi saya ingin katakan, politik itu bukan angka sosial. Politik itu angka sosial, bukan angka matematika. Politik itu naruri. Di last minute tidak tutup kemungkinan Ahok dipanggil. Tidak tuh, memang gaya PDI begitu di last minute mainnya. Cuman Ahok kan punya target. Iya kalau nanti mereka calon nih. Kalau enggak, Ahok antisipasi. Itulah kecerdasan Ahok saya katakan. Jadi saya pernah, mungkin sini enggak banyak yang tahu, di mana saya kena Ahok, tanggal 21 2011, saya diminta oleh Partai Islam untuk menjembatani pertemuan saya, pertemuan Ahok dengan Partai Islam. Partai Islam mana? Saya sebut PKS. Oh, PKS. Saya diminta untuk pertemukan di Bangka Belitung. Ahok suruh kembali jadi ketua partai orang PKS nomor 2. Salah satunya yang dekat sama saya Bupati Bangka Barat. Beliau minta. Nah, begitu saya ketemu, saya panggil Ahok. Kantor saya di Muara Karang dekat rumahnya. Ketika saya dipanggil, dia juga kaget. Dikira punya salah apa. Saya bilang gini, Ahok. Saya ada amanat supaya Ahok mau jadi gubernur Bangka Belitung. Ini partainya. Jawaban Ahok gimana, Kuanton? Saya dari PIB. Saya masuk di PRD. Lalu saya calon bupati, 92% Islam, tapi gua kepilih. 2 tahun 1 bulan, infrastruktur saya bangun. Selesai. Lalu saya dicalonkan juga untuk bupati, gubernur Bangka Belitung. Ketika jalan 2 jam lampu mati. Ahok pun gak ribut. Masuklah dia Golkar sampai Komisi 2 DPR RI. Nah ketika itu dia katakan saya nggak mau dicalonkan, Golkar nggak mau calonkan saya. Kalau Ko Anton mau dukung saya yakin saya bisa jadi. Saya bilang Hok, pertama lu harus paham, kita memang tidak ada diskriminasi, tapi fakta kamu itu Tionghoa, kamu itu agama Kristen, itu jadi perhitungan. Dan saya katakan Jakarta ini barometer ibu kota Republik Indonesia. Tidak pernah ada Kapolri di luar Jawa. Semua Jawa. Kapolda Metro Jaya cuma 1 Emri Tonga yang mendeleng. Nah sekarang lu mau calon gubernur. Tapi oke lah, saya bilang Hok, yang namanya jabatan gubernur jabatan politis. Asal lu jangan hilangkan nama Ahok. Selama ini kan sebelumnya ABRI, non ABRI, ABRI, non ABRI. Udah, Kuanton siap dukung. Saya lihat ini luar biasa cerdas. Kenapa saya mau dukung? Kita ada krisis kepemimpinan dari tokoh-tokoh Islam selama ini. Nah, saya melihat gini. Saya tidak membenarkan secara permanen bahwa dia non muslim mesti saya dukung. Tapi ada kondisi darurat, Jakarta itu perlu pemimpin yang punya akhlak dan punya karakter. Ini hari lah atau Ahok tunjukkan karakternya. Jadi saya ingin katakan Bapak, Ibu semuanya, kapan kita mau ketemu pemimpin seperti Ahok lagi? Saya ingin katakan, ini malam saya sangat nyesal sekali. Enggak ada kita bicara bagaimana seharusnya jadi kandidat yang baik. Ini malam 3 bekas menteri lawan Ahok, berarti Ahok besar banget. Sebentar Pak, sebentar, jangan potong dulu. Tadi Bapak bicara semua diam, kasih kesempatan saya. Pak Priyana ini saya tahu kok. Jadi saya katakan yang membesarkan Ahok adalah kita juga yang membesarkan. Ini salah kita. Jadi saya katakan seperti Adi Yaksa Daud, dia kan
Islamnya bagus. Seharusnya dia menggunakan makfudot. Unzur makola wala tanjur mangkola. Jangan kau lihat siapa yang bicara. Tapi Interupsi apa... point of order. Interupsi point of order. Ini sudah menyangkut nama saya. Jadi interupsi point of order. Bang. Enggak, tadi gini. Nah, gini. Anda nyebut nama saya kan? Tadi Anda katakan Iya. bacot Ahok begini-begini, Loh, ucapannya segala bukan macam. begini, Bung. Saya jawab. Iya. Tadi Anda bicara nanti selesai saya Enggak. Anda terusi. Oke, habis ini saya. Ya, ya. Oke. Nah, saya ingin katakan, kan ada makfudot, unzur makola wala tanjur mangkola. Kalian jangan lihat siapa yang bicara, tapi apa yang dia bicara. Kalau benar ya amalkan, kalau enggak ya tolak. Ente sebagai calon gubernur, coba dengan bijak dan bijaksana. Nah, jadi saya katakan untuk PDI juga sebagai keluarga besar sama warga negara Indonesia, menurut Anda tidak ini terlalu prematur? Iya partai, karena mekanismenya ada. Tapi Ahok ini kan independen, kerjanya berat. Tapi ini jangan kita jadi masalahkan. Saya cuma kasih masukan, kita sebagai anak bangsa, bagaimana membangun DKI ini menjadi negeri baldatun, toibatun, warobung wafur. Itu yang saya inginkan. Baik. Nah, belum, ntar dulu Pak. Enggak, ini waktu Anda udah habis. Iya, sebentar, saya jawab Lulung. Apa yang Anda mau jawab? Saya ingin katakan, kita semua kembali kepada ahlinya. Jangan kita bicara hukum, kita nggak ngerti. Udah kembali aja para penegak hukum. Jadi forum ini, ayo kita jadikan sebuah kecerdasan untuk membangun bangsa ke depan. Sekian, terima kasih. Baik, Anda tapi 1 menit aja. Ya, saya ingin meluruskan tadi Bung Anton. Bung Anton kan mengatakan, salah tadi, unzur mangkila wala tangzur mangkola. Lihat apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Yang diucapkan Ahok apa Pak? Ya Bung? Yang diucapkan itu, mohon maaf, tai. Di depan televisi, apa itu Anda bilang punya akhlak? Itu yang saya katakan, mohon maaf. Kalau Anda bicara akhlak, bukan begitu cara memimpin. Jangan kita dibawa seakan-akan kita benci aku itu karena etnis, tidak. Ada pahlawan-pahlawan. Iya, Anda mengatakan tadi akhlak. Apakah akhlak dengan cara seperti itu? Datang ibu-ibu, ini maling. Nah, itu apa itu akhlak? Itu bukan akhlak Pak. Ya betul nggak? Setuju nggak? Itu bukan akhlak. Seorang pemimpin, dia boleh tegas, keras, tapi dia tidak boleh kasar depan umum. Bahasa-bahasa jorok itu dikeluarkan. Apa itu akhlak? Tidak ada akhlak begitu. Jangan Anda pakai bawa. Satu. Kemudian yang kedua, saya ingin sampaikan soal tadi. Kita tidak pernah mendik orang Ahok itu orang Chinese. Bukan begitu. Anda jangan begitu. Justru dia tidak memakai falsafah Chinese. Xiwang ni meneng kok kuanto kuaile. Zu women te yuyi changqing. Oh. Ya kan? Kalau artinya adalah kalau Anda punya komunikasi yang baik, Anda hidup panjang bersahabat. Baik. Syekh. Kita lihat dulu sejarah. Pemirsa, kita sampai di ujung acara kita. Anda akan tertipu kalau terlalu percaya. Tapi Anda akan tersiksa seumur hidup bila Anda sulit percaya. Kata Frank Kran, kolumnis Amerika. Sekarang Ibu Ratna Sarumpait. Pemerintahan pusat maupun daerah, tugasnya itu sebenarnya ujung dari target pemerintah itu sebenarnya adalah membangun manusia seutuhnya. Itu sebab tadi yang dipersoalkan masalah pendekatan, komunikasi, bahasa itu menjadi penting karena dan itu betul yang salah memang di Ahok. Ahok tidak terlihat menuju pembangunan manusia seutuhnya. Kalau saya boleh mengatakan karena saya ini memang hobinya meneliti, walaupun penelitian saya mungkin perlu diperdebatkan juga, saya hampir melihat kasat mata itu kalau Ahok dibilang hebat, memang dia hebat memegang janjinya, tapi tidak janji yang tadi karena mungkin dia tidak pernah berjanji pada rakyat. Ya, janjinya adalah pada investor. Pembangunan yang kita lihat itu investor, for the sake of investor sebenarnya dia rela rakyat mau kayak apa kayak.
Itu sebenarnya bentuk kemarahan saya pertama kali sama Ahok. Yang marah betul. Sebelumnya saya udah pernah marah waktu dia ribut-ribut soal hubungan kurban yang menurut saya sok tahu. Tapi masalah Kampung Pulo dan yang terakhir Kalijodo itu tetap menurut saya itu keangkuhan seorang penguasa. Angkuh. Dan selalu membawa-bawa nama negara. Negara itu tidak ada tanpa rakyat. Itu harus diingat oleh seorang pemimpin. Dan itu betul yang tidak ada pada Ahok. Bahwa apakah secara keterampilan dia jago, ya tentu saja ada. Tapi inti dari seorang pemimpin kan membangun manusia. Kalau rakyat saja sudah takut sama dia bagaimana? Nah celakanya si Ahok ini didukung oleh begitu banyak media. Sehingga apa yang dia bikin seolah benar. Saya sedih luar biasa baca headline dari sebuah koran yang mungkin oplahnya terbesar di Republik ini mengatakan Kalijodo berjalan lancar, diapresiasi masyarakat. Lancar itu karena apa? Orang di tol aja melewati Kalijodo dengan rentetan truk-truk tentara aparat di situ terhenyak. Rakyat itu nggak berkutik karena mereka intimidated, terintimidasi. Jadi jangan terlalu gampang media membuat kesimpulan. Dan itu saya pertanyakan masyarakat yang mana yang memuji. Karena nggak ada yang protes Ratna Sarumpait gitu. Jangan gitulah. Marilah kita, Jakarta ini mau dibawa kemana sebenarnya? Kita mau jadikan Jakarta jadi Singapura atau jadi apa? Saya menangani masyarakat di Bukit Duri yang sampai sekarang juga ketakutan akan jadi apa yang terjadi pada mereka. Jadi jangan dibilang rakyat semua orang suka, enggak. Enggak juga. Tentang apa nih tadi? Politik ya, pendekatan independen. Saya barangkali orang yang setuju dengan independen karena saya termasuk yang memperjuangkan itu pada saat memang partai yang bahkan sampai hari ini juga masih seperti itu, memang sulit menunjukkan pada rakyat bahwa partai politik memihak pada rakyat. Aku setuju dengan independen. Tapi independennya yang seperti apa? Kami dulu mendorong independen itu dengan integritas, dengan perjuangan. Orang yang kalau ada orang misalnya kayak Faisal Basri, kita udah dukung-dukung, misalnya kedengaran, ini orang ada kasus korupsi, kita yang duluan marah. Jadi saya menghimbau para pendukung, siapapun mendukung siapa, aku akan tetap seperti ini. Siapapun dari calon nanti mau mereka di lawannya Ahok sekarang atau Ahok, akan tetap saya persoalkan kalau dia korupsi. Akan tetap saya persoalkan. Jadi jangan kita karena udah membangun ini, udah membuat ini, korupsi jadi nggak penting. Berbulan-bulan loh berita mengenai sumber waras, barangkali hampir setahun ini dibicarakan. Saya ingin memastikan kita tidak memilih seorang calon yang diduga korupsi. Dan aku minta tolong pada semua yang mendukung Ahok untuk kalian yang lebih dulu. Tanya Ahok. Saya punya bahan, saya punya materi, tapi karena hari ini bukan itu temanya, saya punya materi, bahan-bahan, bukti-bukti yang memastikan pada diri saya bahwa Ahok ini memang korupsi di sumber waras dengan keyakinan 99%. Itu yang saya ingin lakukan dan saya tidak pernah bicara kasar menyampaikan pikiran saya. Saya keras, saya tegas, saya ucapkan itu di media sosial. Lalu yang saya terima dari siapa ini, saya nggak tahu siapa yang buat ini, adalah seperti ini, fitnah. Ini akan saya persoalkan. Saya nggak tahu ini siapa yang bikin, tapi di sini Ratna Sarumpait kalau Ahok maju, apa? Saya nggak pernah diwawancara soal independen atau tidak independen. Saya memang lagi sibuk menggerakkan gerakan selamatkan Jakarta. Selamatkan Jakarta dari koruptor paling enggak. Memang itu sedang kita bangun. Nah gara-gara itu barangkali ada yang nguring-nguringan dengan sepak terjang saya, lalu muncullah ini. Nggak tahu saya.
Yang saya mau katakan, kita ini mau mencari gubernur untuk memimpin kita sampai 5 tahun ke depan. Please, mari kita berbaik hati. Berbaik hati pada kota ini, ibu kota republik ini. Supaya kita dapat yang terbaik. Yang terbaik itu belum tentu juga akan memuaskan kita kelak. Tapi paling tidak dia jangan membohongi orang. Kalau Ahok memang tidak ada korupsinya, kenapa dia nggak datang ke KPK? Kenapa dia bilang mau dilawan semua orang kalau dia ditersangkakan? Kenapa? Ini menurut saya bahaya. Dan yang paling membuat bahaya ada Nasdem, sebuah partai besar. Kok bisanya nggak memeriksa orang yang mau dicalonkan? Loh, ini barangkali di aturan partai nggak ada urusan seperti itu. Tapi buat aku sebagai rakyat. Biar dia bicara dulu. Acara kita ini mencari kandidat di KI. Lalu kalau dia caci maki, kita berdosa semua. Saya pulang. Biar dia bicara dulu. Ya udah. Saya nggak, justru karena kita lagi mencari kandidat, Pak. Kandidat yang bersih. Saya memang mau seperti itu. Dan kalau sikap saya ini membuat orang membuli saya habis-habisan, silahkan. Sebab saya nggak akan mundur dengan sikap saya. Nasdem boleh, ketika disebut boleh diklarifikasi, tapi dia selesaikan dia mau apa. Nggak, maksud saya Tinggal kan 1 menit Anda kok. itu partai yang paling nggak selama ini selalu mengatakan menolak korupsi gitu loh. Nah ini Anda nggak mungkin nggak mendengar desas-desus mengenai sumber waras. Itu ada di media kok. Kok bisa-bisanya gitu tidak kritis? Apa enggak ini kita tanya dulu klarifikasi sama Ahok, sama KPK, sama BPK gitu. Ayo dong. Ini orang dilindungi oleh kekuasaan yang saya nggak tahu dan entah dari mana, membuat dia terus bisa lari dari KPK. Itu persoalan buat saya. Silakan. ya